kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi ini adalah Yesus sumber pengharapan yang sejati. Tema kita pagi ini adalah Yesus sumber pengharapan yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiada hari yang kita lalui tanpa masalah. Jangan katakan ketika saya menjadi orang Kristen, maka saya tidak akan mengalami yang namanya masalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka tadi saya sudah katakan bahwa tiada hari yang kita lewati tanpa masalah. Kita akan sering mengalami yang namanya masalah. Maka di dalam nats yang kita belajar pada pagi hari ini, peristiwa ini sebenarnya ditulis di dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi yang lebih detail yang dibahas tentang perempuan ini adalah di dalam Injil Markus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini mengalami sakit yang luar biasa. Perempuan ini bukan hanya sakit 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun, tetapi penyakit ini sangat parah. Ada begitu banyak yang harus dia lakukan untuk memperoleh kesembuhan, tapi selalu gagal. Dia sudah mendatangi begitu banyak tabib untuk bisa sembuh, tapi hasilnya kosong. Mungkin secara manusia dia merasa bahwa ya sudahlah, lebih baik saya bunuh diri. Secara manusia bahwa perempuan ini mungkin merasa sudah kecewa dan putus asa dan putus pengharapan. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Ketika kita mengalami hal yang sama, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga merasa putus pengharapan? Apakah kita juga merasa kecewa? Dan atau kita merasa bahwa ya sudah, lebih baik saya mati? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini tadi saya sudah katakan ketika dia sudah menghabiskan hartanya yang begitu banyak, ternyata dia tidak sembuh. Apakah dia menyerah? Tidak. Perempuan ini meskipun secara fisik dia sudah mengalami kesakitan, tapi perempuan ini tidak menyerah. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua yang hadir pada saat ini, apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen bahwa kita tidak memiliki pengharapan? Pengharapan kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki suatu pengharapan yang sejati ketika kita hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini.
Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus? Yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan sebagai pengharapan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini datang kepada Tuhan sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami suatu tantangan yang besar. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan ini adalah dia harus melewati orang banyak untuk sampai kepada Tuhan. Mungkin secara fisik bahwa dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi dia bisa melewati itu dan melewati orang banyak untuk bisa sampai kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia memiliki suatu harapan yang pasti, ketika saya bertemu dengan Tuhan, maka saya bisa sembuh. Apa tantangan kita saat ini ketika kita juga mau mengikut Tuhan? Ketika kita mengambil satu komitmen bahwa saya harus mengikut Tuhan. Ketika kita mengambil satu komitmen bahwa saya harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita juga mengalami tantangan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini sebagai orang-orang Kristen adalah uang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang-orang Kristen saat ini yang lebih mencintai uang daripada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berbondong-bondong saat ini yang lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Segala sesuatu dia harus hidup bergantung kepada uang, dan dia tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam dunia kekristenan saat ini, dan itu yang tantangan yang harus kita hadapi. Orang-orang yang memiliki kehidupan yang mewah itu selalu dia memikirkan uang. Kalau saya ke gereja hari ini, saya rugi untuk mendapatkan uang yang begitu banyak. Tapi orang-orang Kristen yang kehidupannya sederhana itu juga selalu memikirkan hal demikian. Kalau saya tidak bekerja hari ini, saya makan apa? Saya dapat uang dari mana? Lalu tantangan yang kedua ketika kita mengikut Tuhan adalah kesombongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen mungkin kita merasa bahwa apa? Segala sesuatu saya sudah punya. Ketika saya menginginkan ini dan itu, semuanya ada. Untuk apa saya membutuhkan Tuhan? Seharusnya Tuhan itu ada di belakang, bukan di depan. Dan ini yang terjadi di dalam dunia kekristenan saat ini, ketika dia mengalami tantangan untuk mau mengikut Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen yang mengambil satu komitmen ketika dia mau mengikut Tuhan, apapun tantangan yang dia hadapi, dia tidak akan mundur, tapi dia akan terus maju dan melangkah bersama dengan Tuhan. Kita melihat perempuan ini, dia tidak melihat orang banyak yang mengerumuni Yesus, tapi dia memiliki satu tujuan, bagaimana saya harus bertemu dengan Tuhan. Artinya perempuan ini memiliki satu kerinduan yang besar untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya perempuan ini tidak memiliki pengharapan. Awalnya perempuan ini sudah merasa kecewa dan putus asa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, di situ dia memperoleh suatu pengharapan yang sejati. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang kekal. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia sudah hidup. Dunia ini tidak bisa memberikan kita suatu harapan yang pasti. Dunia tidak bisa memberikan kita suatu harapan yang kekal. Tapi dunia hanya memberikan kita suatu harapan yang palsu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan dan mari kita mau belajar bahwa seluruh totalitas hidup kita juga harus berpusat kepada Tuhan. Perempuan ini dia merasa bahwa ketika Tuhan pilih dia, itu juga karena kasih karunia. Sekarang ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia juga menginginkan suatu pengharapan
bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Maka milikilah pengharapan di dalam Kristus, dan biarlah kita menjadi orang-orang Kristen. Apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, ketika kita mau mengikut Tuhan, maka kita akan tetap maju, karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap meminta kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen. Sebenarnya ketika kita menjadi orang-orang Kristen, yang paling utama itu bukan kesembuhan yang kita cari. Saya ulangi, sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mengikut Tuhan, bukan kesembuhan yang kita cari, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Di sini kita mau belajar bahwa apa? Di sini membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Di dalam Markus juga menuliskan bahwa apa? Supaya orang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Supaya kita semakin mantap bagaimana kita mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini meminta kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Artinya dia tahu bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat di dalam hidupnya. Maka kita juga sama sebagai orang-orang Kristen saat ini. Apa yang kita harus lakukan ketika kita mau terus hidup di dalam Kristus? Sudahkah kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan? Ketika kita memiliki masalah, tantangan, pencobaan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita, sudahkah kita bersekutu bersama dengan Tuhan? Dalam satu hari berapa waktu kita bersama dengan Tuhan? Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen sangat penting bagi kita untuk kita membangun suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita ketika kita hidup dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup dan bertumbuh di dalam firman Tuhan? Bagaimana kita mengerti tentang kehendak Tuhan? Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran yang sejati? Dan bagaimana kita terus hidup di dalam Kristus? Maka milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diinginkan oleh perempuan ini adalah bagaimana dia memiliki suatu pengharapan di dalam Kristus. Bagaimana dia lebih dalam untuk mengenal Kristus. Tapi ketika dia datang dan meminta kepada Tuhan, di situ dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam hidupnya. Maka kita juga sama sebagai orang-orang Kristen saat ini. Mari kita tetap membangun suatu komunikasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita tetap hidup dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terus hidup di dalam firman Tuhan dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka Tuhan pun terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adalah sebagai orang-orang Kristen, kita harus beriman kepada Tuhan. Yang ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, iman sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, tadi saya sudah katakan bahwa bukan kesembuhan yang kita cari, tetapi bagaimana kita memiliki iman yang teguh, bagaimana kita memiliki iman yang sejati, bagaimana kita memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahwa perempuan ini memiliki iman yang teguh. Maka Tuhan katakan apa? "Hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya perempuan ini tidak memiliki pengharapan. Dia selalu bergantung kepada manusia dan ternyata hasilnya gagal. Dia merasa kecewa dan putus pengharapan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan ketika dia memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, maka dia memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergantung kepada manusia, itu akan membuat kita kecewa dan putus asa. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita suatu pengharapan yang pasti. Tuhan akan memberikan kita suatu pengharapan yang kekal. Tadi saya sudah katakan bahwa dunia tidak bisa memberikan kita suatu pengharapan yang kekal. Dunia hanya bisa memberikan kita suatu pengharapan yang palsu. Maka sebagai orang-orang Kristen, marilah kita mau belajar untuk tetap memiliki pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Dan tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita suatu harapan yang kekal. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua.